Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu sagung dumadi. Bismillahirrahmanirrahim. Saudaraku pemirsa Jangkep itu yang Ki Wahyu sayangi dan hormati, pada saat ini Ki Wahyu bersama tim Jangkep itu berada di wilayah Nakulapak yang ada di Tulungagung, di mana di tempat ini dilakukan pertemuan se-Jawa Timur, praktisi-praktisi spiritual, pemerhati budaya, dan penikmat spiritual yang lainnya berada di tempat ini. Semuanya dalam konteks yaitu membangun kesemangatan bersama dengan tema Kumelunnya Kemenyan. Pada saat ini mereka berkumpul dan membahas bersama-sama bagaimana tentang Kemenyan ini dan spirit apa yang didapatkan di tanah Tulungagung ini. Pemirsa Jangkep itu, mari kita ikuti acara sampai selesai, mudah-mudahan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk kita semuanya. Tetap bersama Ki Wahyu dan tim Jangkep itu. Iki gak ono di era-era sekarang ini. Sing salah sapa? Sing salah iku awake dhewe sing tuwek-tuwek. Ngaku pengenal budaya, pelestari budaya, tapi budaya Jawa kita sendiri kita injak-injak dan kita lupakan. Benar apa enggak? Saat ini banyak orang-orang yang sekarang satu hati, satu misi untuk tujuan kemanusiaan, untuk budaya. Kita harusnya bisa menyontoh putra-putra Kalimantan. Kita harusnya bangga bisa meniru putra-putra daerah Bali. Setiap hari mereka pakai busana tradisional, bangga orang-orang Bali. Dan kekompakan putra-putra Kalimantan terlihat pada waktu ada kekerusuhan, mereka turun untuk membentengi daerahnya. Lu wong Jawa lebih gede kok gak izin, belangkon lu aja lagi gawil. Inilah simbol awake dhewe pencinta budaya. Harapan kita semua di sini adalah satu misi, yaitu budaya bangkit. Nah, budaya bangkit ini kalau nggak dimulai dari sekarang dan setiap hari kita ngomong, terus kapan mana? Ya ngomong ya. Banyak orang mengaku budaya, tapi ternyata budayanya sikut-sikutan, merasa dirinya paling wah. Bener nggak? Sikut-sikutan lho ki. Sak desa, sak wilayah podo-podo Malange, podo-podo Kedirine, podo-podo Nganjule, sik sikut-sikutan. Nek bahasa Inggris wong Jawa jenenge mbok nyancuk. Iya toh, niki Surabaya lho. Iki wong aku budaya kok sik iri-irian. Iya toh ya. Isini-sini rek, budaya itu no komersil, no politik. Kita bangun budaya luhur kita. Kita di sini jauh-jauh. Saya sebelum masuk sini itu mutak darah. Mulai jam 7 malam sampai subuh, setiap detik keluar darah, keluar. Hanya ingin saya hancurkan. Ada buktinya, ada videonya, ada saksinya yang mengikuti saya. Baru kemarin saya tinggal di rumahnya Nomo Narto, dihajar lagi untuk diterapi. Setiap saya melilir, yang keluar itu darah, bukan air liur. Sengkuni nggak suka dengan orang-orang seperti kita. Tanpa kalian, bumi pertiwi ini lama-lama menangis. Maka saya berharap kita menyanyikan sebuah 4 kata. Tanamkan kata-kata itu mulai sekarang.
dan jangan pernah dilupakan. Kita nyanyi sama-sama lagunya, kita hafal cuma lupa diingat. Mbak, boleh dikasih musik? Padang Negeri. Kita harus berjanji pada Ibu Pertiwi, bagimu negeri kita berbakti. Berbakti itu global. Oh, jangan merasa paling hebat. Hebat adalah ketika hidup kita bermanfaat untuk banyak orang. Jangan merasa kuat. Kuat adalah ketika kekuatan kita ini mampu menolong orang-orang yang lemah dan tertindas. Itu baru dikatakan hebat. Mungkin beberapa orang tahu Bagimbal baru-barusan ini. Sing kawa awu wis ngerti Bagimbal itu berpuluh-puluh tahun yang ini iki. Dia Romo, kita kenal itu berapa tahun Romo? Banyak tahun. Ditemukan di tempat ini bukan karena kebetulan. Wes wayahe ketemu. Leluhur saya ini menuntun saya untuk menjadi seperti ini. Kalau belum saya memilih, saya mau menjadi bapak yang baik untuk istri dan anak-anakku. Ada waktu untuk anak, ada waktu untuk istri. Bertahun-tahun saya nggak pernah tahu anakku tiba-tiba besarnya sejenengan. Edan nggak? Perjuangan kita ini dibutuhkan pengorbanan waktu dan biaya. Saya keliling Indonesia dari Papua sampai Batam, sampai Singapura, gak ono sing bayar. Saya keliling ke Nganjuk, keliling ke Kediri, gak ono sing bayar. Tapi kaki saya bisa keliling Indonesia gratis, gak bayar. Edan gak? Gak ono sing bayar tapi kemana-mana gratis. Apa itu bukan mujizat? Inilah kekuatan alam yang mendukung kita. Sugeng rawuh Eyang Romo Jatikusumo saking Telatah Kemarin Eyang Jati Singosari Malang. Ngomong Eyang Jati. Ini adalah sesepuh kita juga. Nah, harapannya nih teman-teman ya, para penggiat budaya, kalau sudah berkumpul ini, mudah-mudahan bukan di tempat seperti ini lagi. Kita berkumpulnya di tempat situs-situs yang bersejarah. Saya sugeng rawuh kadang-kadang saking LP2BM. Misalnya nanti di Kertosono, di wilayah mana Kertosono? Di Jontor, Di tempat petilasan Gajah Mada. Nah, monggo, ya turu begitu. Kenapa? Biar masyarakat luas tahu, oh ternyata ada petilasan Gajah Mada. Ada petilasan-petilasan suci. Nah, sama nanti saya juga akan membuat dokumentasi tentang siapa sebenarnya Mbak Gimbal. Tempoh hari saya sudah bikin episode yang pertama, judulnya Pusaka Paling Keramat. Itu pusaka Mbak Gimbal. Pusaka yang paling keramat ini adalah ibu kandung. Ibu kandung dari Mbak Gimbal yang bernama Raden Ajeng Suwarti. Siapa Raden Ajeng Suwarti? Raden Ajeng Suwarti adalah putri dari
Eyang Kakung Raden Ajeng Sunarti. Lah, Raden Ajeng Sunarti ini siapa? Masih ada keturunan dari bupati pertama Surabaya atau Sidoarjo. Kebetulan ibu saya dimakamkan di makam Bupati Sidoarjo. Nah, nenek saya dimakamkan di makam keluarga besar Boto Putih. Oke, Romo, monggo diaturi sik tak maca sik. Monggo, Romo, nggih. Jadi saya ulang lagi ya, siapa sih sedikit-sedikit sebenarnya Mbak Gimbal ini? Ibu saya bernama Raden Ajeng Suwarti, dimakamkan di makam keluarga besar Bupati pertama Sidoarjo. Punya ibu dimakamkan di makam keluarga besar Boto Putih, yaitu bernama Raden Ajeng Sunarti. Makam Boto Putih adalah makam keluarga Sunan Ki Ageng Brondong. Sunan Ki Ageng Brondong itu siapa? Putra ketiga dari Raja Belambangan, Raja Tawangalun yang pertama, yang bernama Lanang Dangiran. Yang Lanang Dangiran itu adalah yang bergelar Mbah Brondong atau Eyang Boto Putih. Lah di sana melahirkan 7 anak. Nah 7 anak ini melahirkan beberapa pejabat bupati, yang akhirnya melahirkan ibu nenek saya, kemudian ibu, kemudian lahirlah Mbak Gimbal. Ternyata kita adalah keturunan orang-orang yang peduli dengan budaya. Maka kalau kita tidak diimbangi dengan pergerakan ini, ternyata Mbak Gimbal adalah dukun cabul. Mbak Gimbal selalu ngomong dukun cabul. Artinya apa? Duduk dengan tekun sambil rokokan kemebul. Satu hari saya 5 bungkus paling minim. Dan semua itu gratis. Saya perokok kelas berat tapi semua gratis. Karena sing ngekei pasien. Kadang-kadang ono sing iseng-iseng, "Mbah, nomor rekeningmu piro?" Sing ngirim Mas Bagus. Ada lagi nih dari teman-teman yang lain. Saya nggak pernah minta, tapi nek aku gak duwe galuk, iya toh. Nah. Oke, mengingat semuanya akan menjadi pembicara, pesan saya sederhana. Selama kita mampu berbuat baik, jangan pernah ditunda untuk berbuat baik. Lakukan dengan tulus, lakukan dengan ikhlas. Apapun risikonya, lakukan demi kebaikan. Saya Mbak Gimbal, mohon diri. Rahayu, rahayu. Rahayu bangsa dulu. Baik, jadi rasanya kita telah disemangati dengan kobaran api semangat beliau yang telah menjelajah Nusantara dengan Arya Tadahnya Hamangkubumi dan Mbah Gimbal, gitu ya. Satu hal lagi tadi bahwa hari ini adalah tanggal 13 yang konon katanya di Mesosuar dikatakan hari yang susah atau yang sulit atau yang mengandung malapetaka. Tidak. Karena apa? Karena pusaka Nuswantara yang dipakai atau diagem Sumpah Palapa itu sengklat, loknya 13. Sengklit itulah yang menakutkan dunia, sehingga bangsa-bangsa Cakya atau bangsa Arya-Arya yang berani menjadi rakrian Hamangkubumi, Arya Tadah, Arya Tilam sampai kepada Gajah Mada, Gajah Nggon, Gajah Biru dan semuanya, membuat satu monumen bahwa sengklat adalah pusakanya Warok di kala itu. Warok adalah simbol kewibawaan yang membuat gentar para satria-satria sampai pada perjalanan sang darmik-darmik ke seluruh penjuru dunia. Nah, untuk kesempatan yang berbahagia ini rasanya kurang bersemangat kalau bini sepuh kita yang Kang Mas sayang yang pertama ini akan memberikan satu ular-ular. Semoga beliau memberikan satu begenian jiwa kepada kita kembali untuk bangga bahagia menjadi para putra waris. Dan inilah kita adalah satrio-satrio Paningit yang harus kumpul menjadi satu kelompok yang namanya kumpuling watu hitam sileme prau gabus. Kami aturkan kepada Kang Mas Rahayu. Matur nuwun Rahayu. Rasane kula kaya lair malih.
Dateng mriko midhangetaken ngendikane Mbah Gimbal. Waduh. Sayang umur meh 80. Kudu mlayu men kula niki rat seladen. Wau dalu menika saderengipun mriki sami wewungon kalian Mas Bambang kalian kadang-kadang wonten petilasan pamenang. Dateng mriki mbok bilih wonten kesempatan ingkang sae yektosipun ramalan beliau menika menapa? Nek kula ngikuti viral-viral, surat-surat kabar, majalah-majalah nuwun sewu, kathah sing campur aduk mboten ganteng-gantengan. Dawuhipun Yang Ronggo Warsito dicampur dawuhipun Yang Sunan Giri, dawuh campuripun leluhur, campur macam-macam. Yektosipun beliau menika sampun jangka lakuning jaman. Menika wonten gambaran serat Ramayana kalian Mahabharata. Nggih. Dateng pagelaran wayang kulit. Ramayana menika cerita duk nalika bumi menika tesih dihuni menungso namung glintiran sekedhik sanget. Lah, Kidung Agung menika wonten lerengipun Gunung Arjuna. Dados kula sak menika dados menapa nggih apa jenenge nunggoki warisan niku napa teng mriku ten lereng Gunung Arjuna gesang kula niku. Lajeng waktu Ramayana menungso nalika sakmono mung ana bapak karo ibu. Nalika bapak ibu ki les pramila dulure namine Lesmana. Nalika bapak karo ibu ku les ana sing dadi bayi, ana sing ora dadi bayi. Nah, ingkang dadi bayi terus dadi menungso blegere kaya kita. Ning persenyawaan sperma yang sudah interaksi kalian indung teluripun ibu-ibu mereka bisa berbentuk kehidupan yang lain ingkang dipun wastani datang alam gaib. Nah, kenging menapa kok alam gaib zaman sakmangke kedah kita udal malih. Margi anak-anak cucu kita itu sekarang dididik untuk menggunakan otak. Perasaan sama sekali tidak diberikan. Pramila pelajaran budi pekerti wiwit tahun 74 menika sampun diurat-arit boten karu-karuan. Nggih. Pancasila itu sudah tidak dilakukan oleh negeri ini. Mulai yang dadi profesor, doktor, dosen, rektor tidak pernah mendapat pelajaran Pancasila. Nah, tugas kita adalah pelan-pelan mengembalikan, tidak dengan peperangan tapi dengan budaya. Ingkang panjenengan lakukan ini semua adalah fondamen dasar kekuatan sesuatu bangsa. Kekuatan bangsa itu ada pada budaya, tidak pada agama, tidak pada macam-macam bentuk. Ya, paminipun. Waktu kita merdeka, kita itu membuat omah sing jenenge Majelis Permusyawaratan Rakyat. Ya, naminipun MPR. Nalika semanten warga negara sing punya prestasi, pikiranipun cerdas, diparingi kursi satu kursi senajan to ora iso nulis ora iso maca. Contone Pak Mukibat Purwosari daerah Lawang mriku tak derengipun Pandaan menika. Pak Mukibat menika petani dusun saged damel pohong dawane 2 meter. Lah kenapa wong tani kok iso gawe pohon gedene sakmono? Ora mungkin ora ana ilmune. Dipun paringi satu kursi dateng MPR. Ya mbak pun disuruh cerita. Tugasnya MPR nyatet ceritane penduduk-penduduk. Lempun ngoten dirumusaken diwenehi DPR ben dadi undang-undang. Zaman sakmanten negara kita itu gemah ripah loh jinawe subur makmur kerto turah narjo. Dan jadi pejabat nalika semanten mboten gawe duit, gawe korbane perjuangan dan perasaan. Nek sakniki mboten duwe duit aja dibayangkan dadi pejabat, sulit. Nah, ini harus dirombak secara revolusioner, secara total.
Kalau tidak akan kembali. Pramila kula berkaya terlalu jauh. Besok lewis negarane dhewe iki balik dadi kerajaan, baru rakyat itu tentrem, ayem, makmur, adil. Nalika tahun sekitar 60 sing sepuh-sepuh sek kelingan ten kantor desa niku ten ngriku enten sakmenten blabat enten gambare Garuda Pancasila. Pancasila niku namung 5K. Ketuhanan Yang Maha Esa, kebangsaan, kemanusiaan, kerakyatan, keadilan sosial. Nalika zaman tahun 74 sing sitok Profesor Nugroho Noto Susanto nggih saking angkatan, sing sitok Profesor Daud Yusuf divisi Amerika. Kemanusiaan itu aja nomor loro, awet urip kuwi kabeh itu untuk kepentingan kemanusiaan. Ketoke bener. Nanging bertentangan dengan kitab-kitab suci, mulai Zabur, Injil, Taurat sampai dengan Al-Quran. Ngendikanipun Gusti, hei menungso, sira kabeh sun cipta beda kuwi supaya saling kenal. Pramila Adam itu sebenarnya ada 5. Setiap Adam disiapkan satu benua. Adame wong kulit ireng disiapne ten Afrika, adame wong kulit abang disiapne ten Amerika, adame wong kulit keriting disiapne ten Australia, ya. Tetapi karena itu semua sudah bergeraknya imperialisme dan kapitalisme, lama-lama penduduk aslinya nyisih. Kenging napa sakniki kok Rusia nu ngebom Ukraina niku ngewangi Indonesia. Rusia niku karena Ukraina itu sebut dangu nyimpen bakteri-bakteri yang menjadi programnya dunia barat, yang rencananya mau disebarkan lewat pesawat udara ke negara-negara ketiga tahun 2019 yang lalu. Tahun 2014 barat itu pun nyiapaken obate, nyiapaken alat-alate nggih nambani lho. Niki lek rampung karena di sana sudah bangkrut. Mergo Irian wis direbut kalih Bung Karno nalika semanten. Wonipun andalanipun namung emas. Nggih, andalanipun emas. Nah, pramila lajeng kedua, Ukraina tuh ekspor manungso tenggene Iran. Di sekolahne agama. Supaya fanatik agama lek wis terus dikirim ke negara-negara dunia ketiga termasuk Indonesia. Indonesia itu kenapa nggih surga dunia. Laut kita kekayaannya bukan main besarnya, tambang-tambang bukan main banyaknya, hutan pun segala macam kaya. Wong Jawa iki aja diperangi, ora ono sing iso menang. Apusono, piye carane ngapusi gampang. Wong Jawa iki lek dijak bicara leluhur, dijak bicara sing gawe urip, dijak bicara tentang gaib seneng. Wah, kitab-kitab suci itu diwai kabeh. Di Alkitab, di Injil dulu wonten kalimat the Queen of the South Sea, Ibu Ratu Mas Laut Selatan. Niku sakniki kita Injil sing baru pun mboten enten. Niku sing ngawal kula nu jurawat kula nu tiyang Katolik. Dadi lapor neten Romo Pastur mangke lek perlu nggih. Niku sudah ilang. Al-Qur'an juga ngaten. Al-Qur'an ingkang asli saking negara Arab kula gadah jumlahipun 6.072 ayat. Ten Malaysia 6.573 ayat. Di Indonesia 6.666 ayat. Sinten sing ngowahi? Nggih tiang-tiang politik niku. Tiang-tiang politik. Supaya kene ruwet terus. Lah wong Jawa niku waduh basa sing paling tinggi. Tiang Jepang niku mboten percaya Tuhan. Mboten percaya Tuhan, percaya kepada dewa. Pangeran Hirohito itu keturunannya dewa matahari. Lho kok Jepang kuat? Sama tindak ten Eropa, tindak ten Afrika. Truk nggih mboten Toyota, mobil mboten Datsun nggih. Ini daya isine. Cina niku nggih ngeten. Cina niku pun sama sekali nggak percaya, percayanya kepada leluhur.
saat ini jadi pelopor dunia, ndarataken pesawat tanpa awak tenggene Mars. Mars ini kira-kira iso dihuni apa ora ngaten. Wangsul gawa lemah digawa mriki. Lah sebaliknya tiang kita tasih ruwet mawon. Dan ini nanti cektosipun hanya bisa diselesaikan kalau eksekutif, yudikatif dan legislatif sadar ya, bahwa Indonesia harus kembali ke titik nol. Wes ora ana orba, ora ana orla, sing ono ana bangsa Indonesia. Ayo kita menjemput zaman baru, milenium ketiga. Kalau mereka nggak punya jawaban, suruh taken Mas Haris dan kawan-kawan. Kita pewong Jawa ki namung sak lembar. Mendidik, waduh, pengetahuan yang hebat. Didik pengetahuan yang hebat. Zaman biyen sampun di Jepang, priyayi jenenge Prabu Puntadewa. Jamus Kalimasada niku waduh niku serat hebat niku. Dan aksarane mung 20 jenenge Hanaraka. Niku tok. Niku lek dikupas nanti manusia dan anak-anak itu pikirannya cerdas, kreatif. Baca bi abad tahun 700, 800. Mbak dhewe wis gawe Borobudur. Sakniki nggih bangun jembatannya ambruk, panitiane kecekel kali KPK. Umume ngaten nggih. Sekarang lho niki kenyataan. Pramila tugas kita masih berat. Ning mboten usah ngoyo pelan-pelan. Karena yang kita tandangi itu adalah budaya nggih. Lajeng kelanjutaken malih ramalanipun yang Prabu Jayabaya menika dateng Mahabharata Ramayana. Dateng Mahabharata nggih, ampun itu kita itu tiang Astina, tiang Astina itu kita itu Hestino. Hesti itu gajah, no itu wujud. Nah, nalika 1500 sebelum Masehi, bumi itu buat gonjang ganjing. Dasar laut ke permukaan, tanah itu ngwambles. Bagi seorang Brahmana mengetahui sedekap mati najeng preso, karena sudah menyatu antara makrokosmos dan mikrokosmos. Belum, nah kok ada bencana. Cara sakniki lunga nang pasar, ayo melu aku nyelametnya arep ono banjir gede. Aja gelem. Wong kae ngene bae. Ora ono apa-apa, ora ono mendung, ora ono bledek kok jarine ono banjir. Tapi karena sudah kehendak Sang Maha, dislametaken tiang jumlahnya 10 derek munggah Gunung Arjuna karena Gunung Purba yang sudah mati kebun dan kawahnya. Lajeng mandap yang dikerjakan pertama kali nyekel gajah. Kenapa kok megang gajah? Karena gajah nanti untuk alat transportasi, untuk titiane, untuk geret kayu-kayu niki. Pramila negara disebut Hestina. Lajeng beliau jumeneng nata Prabu Parikesit Simaludra. Niku lek ngonceki menapa dawuhipun yang pamenang nggih, Prabu Parikesit Simaludra. Nggih. Lah wis teko titine jaman engko kudu ngenteni laire Parikesit dadi ratu. Sing menangi Baladewa. Bala niku kanca, dewa niku gaib. Nggih panjenengan kabeh iki lho Baladewa sing percaya karo dunia gaib, karo jati leluhur bahwa sing aktif leluhur itu jangan dipikir selesai. Nek ditelken munggah swarga tumpangi salib dinyanyikan munggah swarga kok menyu. Tetep ditagih kalian pikiran manusia masing-masing. Nggih, tetep ditagih. Terus ngaten namung menika mbok bilih namung nambahi semangat kemawon. Matur nuwun sanget mbok bilih wonten tembung seklimah lampah setindak ingkang mboten karnaning penggalih nyuwun gunging samudra pangaksami nggih. Kersan kula panggih kalian adik kula Ragil. Ibu menika ngandung 11, kula nomor setunggal menika ingkang Ragil. Lek jejer ngeten kula kaya murid iki. Langkung sepuh. Ilmune luwih sepuh. Legere luwih sepuh. Endel-endel padha namung kula setunggal mriki 12 ngaten. Matur nuwun rahayu.
Romo Pandito, Romo Mangku, Romo Brahmono, Romo Dukin, pangarso para pangarso budaya inggih adicara sarasehan ingkang dipun asta kaliyan Kang Mas Aris wekdal saha sasana pangandikan kasumanggahaken. Matur suwun. Rahayu, rahayu, rahayu. Puja lan puji syukur dumateng ngarsaning Gusti. Dene punapa ing dinten menika kita saged makempal wonten ing papan panggonan mriki kanthi boten kirang napa kemawon. Ingkang kinurmatan para sepuh, adi sepuh lan para kadang sedaya ingkang wonten mriki, kami mengucapkan banyak terima kasih telah memberikan kesempatan waktu, meluangkan waktu untuk datang di tempat ini. Dan tak lupa kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Lurah Kendang Belur yang telah memberikan tempat yang nyaman ini. Luar biasa, aplaus untuk Pak Lurah. Dan ingkang kinurmatan pinepuso saya Bapak Jatikusumo, ini juga guru saya. Sejak iyik-iyik saya sudah dibimbing oleh beliaunya di Waduh Pancasila dikane rong omahe itu lama sekali. Waktu itu bersama teman-teman dari beberapa daerah termasuk Pak Jarot, termasuk Pak Junet Musni almarhum dan lain sebagainya. Ingkang kinurmatan Ibu Rahayu, nah beliau ini dari DPR RI. Bu Rahayu, nah monggo kriki Bu tengah jam. Oke, luar biasa. Aplaus untuk Ibu DPR RI. Siapa tahu nanti suara kita akan dibawa di gedung Dewan Perwakilan Rakyat Pusat. Dan terima kasih kepada semua paguyuban penggiat budaya yang selama ini telah bangkit jiwanya, telah bangkit nuraninya untuk menuju ke depan yang lebih baik. Dan tak lupa kami ucapkan kepada Mas Bagus. Mas Bagus ini kader muda yang mempunyai motor penggerak luar biasa. Tanpa beliaunya mungkin kita belum berkumpul 2 kali, yaitu di Jolotundo dan di sini. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah semangat saudara-saudara pada saat ini untuk membangkitkan budaya Nusantara. Tadi kita telah mendengarkan apa yang disampaikan Mbah Gimbal, yang beliau telah memberanikan diri, wis ora peduli sapa ae ditantang kalau beliaunya selama itu ngutik-ngutik sing jenenge budaya adat bangsa kita. Terima kasih Mbak Gimbal. Walaupun saya ketemu muka masih hari ini Mbak Gimbal ya. Tadi malam beliau merapat di rumah Majati Kinarto, saya juga belum sempat merapat. Dan terima kasih Romo Pindadito Lukmin yang selama ini juga terus mengemban kita bersama. Dan di sini saya juga lihat banyak teman-teman dari luar daerah, dari Kediri, Malang, Trenggalek, Ponorogo, Madiun, dan banyak lagi Nganjuk, Tuban, Pasuruan, Jombang, dan lain sebagainya. Terima kasih semuanya. Nah, Kediri rada sebutnya ratrimo Pak.
Dan ngapunten apabila yang belum ada disebutkan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Baik, untuk selanjutnya ini arahnya kemana? Kita sudah langsung diskusi ya? Ya, oke. Kita langsung diskusi yang mana tadi. Namun sebelum diskusi ini alangkah baiknya kemarin sudah kita agendakan untuk membacakan visi misi ya. Visi misi kita berkumpul itu arahnya kemana toh? Nah untuk itu mari kita beri kesempatan kepada Mas Bagus untuk membacakan visi misi, apa tujuan kita dan arah kemananya. Namun yang perlu kami sampaikan ini masih dalam bentuk draft ya. Artinya ini tidak paten, ini bisa dengan kalau ada usulan pendapat, mari nanti dalam diskusi usulkan. Untuk itu waktu dan tempat kami persilakan kepada Mas Bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Namo Buddhaya, Om Swastiastu. Salam kebajikan. Sekali lagi, rahayu, rahayu, rahayu. Matur nuwun sangat, khususnya kepada para bini sepuh yang kebetulan sepuh maupun bini sepuh serta sederek sedaya maupun sahabat-sahabat saya semua. Sebelum saya mau menyampaikan sesuatu, selalu saya akan membacakan ini. Ini adalah pengingat untuk kita semua. Di sini kita duduk bersama dengan kedudukan yang sama, karena kami yakin kita semua di sini orang-orang yang terpilih oleh leluhur kita dan punya elektabilitas yang tinggi. Di sini bukan gelanggang jawara yang satu dengan yang lainnya mengeluarkan kejumawaannya untuk saling menyerang dan melumpuhkan. Namun di sini kita menyatukan energi positif guna untuk kelanjutan budaya adiluhung yang kita wariskan untuk generasi sekarang dan yang akan datang. Rendah belum tentu teristakan, tinggi belum tentu hebat. Sesungguhnya orang yang hebat itu jika kita bermanfaat dan mewariskan hal berguna untuk generasi penerus kita. Itu mungkin sebagai prakata pembuka yang wajib untuk kita ketahui, hingga kita di sini betul-betul tujuannya adalah untuk pemanfaatan dan apa yang nantinya mau kita turunkan ke generasi kita. Sebelum ke arah sana, mungkin kami memberikan sedikit pandangan. Saya juga mengucapkan terima kasih kehadiran semua di sini. Kita menjadi satu bukan karena saya, bukan karena sepihak, tapi tangan-tangan yang banyak. Di sini ada tim admin, perwakilan para daerah-daerah, khususnya termasuk Yaki Aris. Di sini ada Mas Indra, di sana ada Mas Supri dan semua. Kita harus melanjutkan gerakan ini semaksimal mungkin. Gerakan ini bukan gerakan budaya, tapi ini gerakan pertahanan nasional. Itu yang perlu kami sampaikan. Sekali lagi, ini bukan hanya gerakan budaya, tapi ini adalah gerakan ketahanan nasional. Tanpa kita bergerak semua, tentunya yakin kebudayaan kita kedepannya pasti runtuh. Oleh sebab itu, saya seringkali menyampaikan sudah saatnya kita naik kelas. Kalau UMKM ada naik kelas, kebudayaan itu harus naik kelas. Yang kemarin kita idealis dengan daerah masing-masing, kita sekarang sudah waktunya naik kelas menjadi satuan terbesar, yaitu tingkat provinsi. Jadi harapan saya, badan kita sekarang dibagi dua, satu pengabdian terhadap daerah dan satu pengabdian kita terhadap yang ada di provinsi. Jadi itu utamanya. Saat kita ada pergerakan provinsi, letakkan semua kedaerahan kita. Kita bergerak untuk yang lebih utama lagi. Tidak malah berbalik.
Sebab kekuatan terbesar bukan sapu lidi yang terpecah-pecah, tapi justru sapu yang menjadi kekuatan besar. Itu yang perlu saya sampaikan, mungkin mewakili daripada para pengurus secara admin di Himpunan Penggiat Budaya Jawa Timur. Jadi himpunan ini mewakili suara daripada kita semua. Ya. Jadi harapan saya saat suatu ketika ada acara Himpunan Penggiat Budaya Jawa Timur, letakkan semua daerah kita kumpul menjadi satu. Itu yang paling kekuatan kita paling hebat. Tapi selagi kita masih kedaerahan, jangan pernah berharap kita mampu bergerak untuk menjaga kebudayaan secara nasional. Karena branding kita itu Nusantara, bukan lagi budaya, daerah. Kalau kita mau Nusantara dari Sabang sampai Merauke, minim dari daerah naik ke provinsi, naik lagi ke pusat, itu kekuatan kita. Kalau perlu besok kita akan mengadakan suatu sarasean agung seluruh Jawa Timur. Kita ada tidak lagi di tempat yang kecil seperti ini. Kalau perlu adalah di tempat lapangan sepak bola, kita hadirkan ribuan generasi maupun pemuda-pemuda maupun penggiat seluruh Jawa Timur. Mereka mampu di sana, kita pasti mampu yang ada di sini. Itu pergerakan dan itu pasti harapan para pesepuh. Siapa lagi kalau tidak kita? Jadi besok harapan saya minim untuk acara ini, saya mohon dihadirkan Karang Taruna. Harus ada perwakilan dari pemuda yang sudah tidak waktunya lagi jeruk makan jeruk. Kita sudah pemuda-pemuda yang akan bangkit, bukan yang sepuh-sepuh lagi. Oleh sebab itu setiap gerakan budaya saya harapkan besok lebih banyak pemuda-pemuda yang mendapatkan pencerahan. Kita sudah cukup, sudah waktunya kita adalah menjadi garda terdepan yang nanti membandingani pemuda-pemuda itu. Itu harapan kami. Setidak-tidaknya itu sebetulnya visi dan misi kita. Jadi sebetulnya visi dan misi kita itu simple buat saya, itu pasti sama. Jadi tidak perlu ada perbedaan, tidak perlu ada kajian yang terlalu berbelit-belit. Tujuannya apa? Kebersamaan sudah titik. Tujuannya apa? Kemajuan ya sudah titik. Tujuannya apa? Apapun yang kita harapkan, ya yang terbaik itu adalah visi dan misi kita. Tinggal nanti diringkas menjadi satu, yaitu singkat, padat, dan terangkum. Sudah, pergerakan yang penting, bukan masalah visi dan misinya yang terlalu dibolak-balik, kita lupa bahwasanya kita harus tetap bergerak. Itu yang mungkin bisa saya sampaikan untuk menjadi dasar yang nanti ini kebetulan ada beliaunya yang ada di sini, Ibu Ketua Dewan mewakili dari seluruh yang dihadirkan itu provinsi. Jadi suara kita bukan suara daerah, suara provinsi. Saat provinsi bergerak, semua daerah pasti akan bergerak. Tapi saat provinsi diam, bergerakan dari daerah tidak akan bergerak atau sekedar cumaan sia-sia saja. Oleh sebab itu saya menginginkan, saya tekankan, mari kita bergerak lebih besar lagi. Badan kita sekarang ada dua, pergerakan untuk daerah dan terpanggil kita pergerakan untuk tingkat provinsi. Itu harapan saya. Mudah-mudahan ini hanya sebagai mudah-mudahan ini sebagai penguat dan harus kita dengungkan. Dan saya minta bendera-bendera yang sudah terjejer di sini itu saya minta pertanggungjawabannya. Kalau mereka tidak hadir, saya patut pertanyakan kredibilitasnya. Kalau kepingin punya budaya yang hebat, waktunya kita bergerak sama-sama. Ya. Itu harapan saya. Kita di sini adalah kumpulan orang-orang hebat yang tadi saya bilang, pilihan para leluhur. Leluhur terus memilihnya itu kredibilitasnya lemah, nggak mungkin. Jadi kita himpunan di sini sudah menyatu jadi satu, tinggal pergerakan. Ini harapan kami. Baik, itu aja support dari semua. Harapan saya ini suara ini bukan suara saya, dawuh dari alam dan bisikan-bisikan para pini sepuh, saya harus berteriak seperti ini. Itu aja dari saya. Kembali lagi akan saya bacakan ini konsep yang tadi disampaikan sebagai rancangan dasar, monggo ditambahi ya, atau monggo nanti mau mengajukan tambahan. Tapi ini kita sudah kemarin membuat kajian dan ini kajian ini sudah
juga masuk di akademisi, dan mudah-mudahan ini menjadi penguat untuk kita semua. Jadi temanya mengembangkan budaya Jawa di Jawa Timur oleh lembaga kemasyarakatan. Jadi kita yang bergerak itu untuk kebudayaan. Pemerintah tinggal mensupport, pemerintah tinggal mengeluarkan kebijakan-kebijakan. Oleh sebab itu visi misi besar kita inilah yang nanti akan terangkum untuk kita sampaikan ke pihak-pihak terkait. Saya bacakan visi dengan kebersamaan. Jadi visi kita itu adalah satu dengan kebersamaan dan pengembangan. Kalau kita sudah bersama lalu kita kembangkan dengan dasar memahami. Nah ini paham ini ya. Jadi sekilas langsung saya sampaikan karena dawuh kemarin Mas Bagus sampaikan misi-misi itu secara penjabarannya. Karena kalau cuma hanya dibaca saja nggak paham itu apa juga percuma, nanti banyak perdebatan. Jadi memahami, kalau kebudayaan itu sudah dipahami oleh semua pihak, tak rasa tidak ada permasalahan. Permasalahannya itu tidak dipahami, baik itu oleh masyarakat, baik itu oleh sosial, politik, maupun oleh pihak-pihak terkait. Kalau sudah dipahami kebudayaan itu, dasarnya saya rasa sudah paham. Yang kedua menghargai. Kalau sudah dipahami, harapan kita itu mari semua pihak itu menghargai. Karena intoleransi dan sebagainya itu bisa terwujudnya menjadi toleransi itu apabila menghargai. Termasuk kemarin terjadinya hujatan-hujatan wayang, terjadinya pelemahan daripada dupa, pelemahan daripada sajen itu karena tidak menghargai mereka. Tapi apabila menghargai visinya, berarti nanti akan terkikis masalah hal itu. Yang kedua adalah mendukung. Jadi kalau sudah memahami, menghargai, ya wajib semua pihak itu mendukung apapun itu. Nah sudah menghargai ya dukungan. Karena apa kita terlalu berbelit-belit? Semua pihak. Jadi visi misi kita itu jelas nanti penyampaian ke masyarakat. Tolong kebudayaan itu dipahami, lalu dihargai. Kalau sudah didukung, khususnya oleh pemerintah setempat maupun semua elemen masyarakat. Untuk apa? Menggerakkan kebudayaan serta mengawal undang-undang kebudayaan nasional yang sudah sah secara hukum dengan nomor 5 tahun 2017. Ditambahi monggo mampu menggerakkan pendidikan, saya persilakan. Jadi secara tidak langsung semua segmen sudah terwujud di sini, terangkum secara singkat, jelas, padat dan terjabarkan. Tinggal nanti penjabarannya dituangkan kepada konsep-konsep tersendiri. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan, visi yang padat, jelas, dan monggo nanti kalau masih jenengan kurang puas silakan. Himpunan ini himpunan milik bersama, bukan sekelompok. Yang kedua adalah misi kita menuju masyarakat berbudaya. Jadi masyarakat itu benar kalau tidak berbudaya, dia tidak punya yang namanya adiluhung. Adiluhung itu adalah intelektual tertinggi. Jadi leluhur kita itu luar biasa, insinyur kalau sekelas dulu, karena insinyur dulu tidak ada jabatannya. Mereka menciptakan yang namanya adiluhung, kecerdasan tingkat tinggi. Nah itu, supaya dengan masyarakat berbudaya, masyarakat itu akhirnya menjadi negara yang budi pakartinya luhur hingga punya martabat. Makanya budaya, negara apabila tidak punya budaya berarti negara tersebut tidak punya martabat. Kita perlu bersyukur itu. Jadi misinya, tujuannya nanti ke sana dengan dasar undang-undang pemajuan budaya yang sudah ada. Nah ini mungkin sudah jelas visi kita, tujuan kita kemana, maksudnya kemana. Jadi ini yang mungkin bisa saya sampaikan mewakili dari seluruh himpunan penggiat budaya Jawa Timur yang di sini kami sebagai wakil. Jadi bukan Empu Bagus atau Empu Batu atau tidak, saya bukan, tidak berarti apa-apa dan saya bukan siapa-siapa di sini. Itu aja buat saya. Tapi himpunan ini adalah himpunan bersama. Saya hanya sebuah office boy saja yang disuruh sana sini dan saya akan sendiko dahulu. Itu yang bisa saya berikan. Mudah-mudahan
kegiatan ini kegiatan bersama, dan saya harapkan di sana teman-teman kebudayaan, penggiat budaya mendengar dan mulai terketuk hatinya. Kita harus bersatu bersama, naik kelas budaya, harus naik kelas budaya, harus naik kelas. Mindset itu yang harus kita bangun. Kalau tidak ada artinya jenengan walaupun selama ini 24 jam sarasian tetap tidak ada himpunan terbesarnya. Itu aja dari saya, matur nuwun sangat. Saya akhiri sampai di sini sebagai penyampai daripada visi dan misi yang tadi disampaikan oleh moderator Ki Aris. Matur nuwun sangat. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Rahayu, 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 rahayu. Matur suwun. Mas Nindakaken nggih menika karya agung sarasean budaya. Mugi-mugi sageta kawujud napa ingkang dados gegayuhanipun, mugi tansah antuk berkahing para leluhur, mugi kinabulan dening Gusti ingkang muruping dumadi tinampi dening para warga agung Nusa Jawa sedayanipun. Dening saaturan malih anggenipun wilujengan menika ngabekti dumateng Ibu Bumi nggih Ibu Pertiwi, mbok menawa bumi Nusa Jawa niki wonten reget-letek ingkang boten kasat ing netra, bebasan bumi ingkang kajemberan kasukeran, wonten tata sing ngayot gapuh ing tunggak rong ing landhak pakipuning merak patrapi lemah miring kama runtuh kang tanpa lelawanan. Mugi dadosa bumi aji ingkang saged nuwuhaken daya tentrem, nuwuhaken daya wilujeng guyub rukun dumateng para warga masyarakat ing Nusa Jawa mriki. Mugi sageta ayem tentrem dirgahayu lair lan batin, rinten lan dalu wiwit dinten nika hingga salajengipun tinampi dening para warga Nusa Jawa sedayanipun. Dening saaturan malih anggenipun wilujengan menika nggih ngabekteni dumateng para atma leluhur ingkang sampun kinandhi ngawi adinempana ing angin, leluhur ingkang cikal bakal, ingkang akal bakal, ingkang cidak bubak bedah klawang Nusa Jawa nenggih sabda palanaya genggong utawi nggih leluhur tanah Jawa yang ismaya jati sedaya leluhur sumrambahe dumateng leluhur ingkang cikal bakal, ingkang akal bakal ing tlatah nggih menika mbalur mriki. Mugi-mugi mangestoni dhateng kajat niatipun para warga agung budaya ingkang sami nindakaken sarasean rerembakan ingkang nuju dumateng kautaman. Mugi-mugi sageta kasembatan sedya lan panuwunipun. Ugi kula suwunaken tambang saha pandongaing para rawuh sepuh wahanem kakung lan putri sedayanipun. Anggenipun wilujengan nggih ngaweruhi malih dhateng sedulure para warga agung Nusa Jawa, sedulur papat 5 pancer 6 raga 7 sukma 8 dating sifat suci nggih sederekipun sekawan gangsal pancer sederekipun nggih menika Kakang Kawah Adi Hari Kakang Barep Adi Muragil ingkang tansah ngayomi wiwit wonten ing Guwa Garba ngantos lair lan ngantos dewasa kita tansah dipun emongi dening sedulur papat 5 pancer. Mugi-mugi bakuh lan kukuh anggenipun ngayomi ngemongi dhateng kula lan panjenengan Nusa Jawa mriki. Mugi-mugi manggih rahayu ingkang ngemongi lan ingkang dipun mongi, rahayu saking ngarsane Gusti ingkang murubing dumadi tinampi dening para bapak, para sederek warga Nusa Jawa utaminipun nggih menika ing kasepuhan Jawa Timur mriki sedayanipun. Anggenipun wilujengan menika nggih boten kasupen ingkang dipun kawuningani nggih menika pradewaning Srana Ubarampe, Sang Hyang Baruna dewaning Toya, Hyang Sangkara dewaning Tetukulan, Sang Hyang Ananta Pertiwi dewaning Bumi, Sang Hyang Agni dewaning Geni, sedaya sarana Ubarampe piranti ingkang dipun ginakaken kangge wilujengan wontenipun ron toya kajeng latu samudayanipun. Mbok menawa wonten lepat wonten klentunipun anggenipun pados dipun ginakaken mugi pikantuk pangaksami. Kepara sarana menika dadosa sarana ingkang migunan ingkang berkahi tinampi sedaya pangorbanan sucinipun, kinabulan panuwunipun, kinabulan dening Gusti ingkang murubing dumadi antuk berkahing para leluhur ingkang sampun manuksma ing alam sampurna, ugi kinabulan panuwunipun kasepuhan Jawa Timur mriki sedayanipun.
dening wosing gati anggenipun gelar wilujengan menika nggih milujengi menika budaya nggih adat ingkang nggih menika anjiwani dhateng para warga masyarakat Nusa Jawa. Mugi-mugi budaya adat lan nggih menika padatan ingkang dipun ginakaken sak bendintenipun sampun ngantos owah, sampun ngantos gingsir kepara ingkang supe dadosa kemutan ingkang sampun nilaraken kepara nindakaken malih. Mugi-mugi budaya Nuswantara, budaya Jawa nggih budaya adiluhung menika sageta bangkit lan sageta ngrembaka, sageta anjiwani dhateng para warga masyarakat Nusa Jawa utaminipun nggih menika Nuswantara Jawa Jawa Timur niki sedayanipun. Nggih mbok bilih cekap anggen kawula ngaturaken menawi wonten lepat wonten klentu mugi pikantuk mangsami kepara sedaya ingkang dados panjangka sageta tinarbuka napa ingkang dados gegayanipun sageta kasembadan saking Gusti ingkang muruping dumadi. Mugi sedaya manggya rahayu 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 rahayu. Matur suwun wujudipun Sang Rama Rukmin kula suwun kanthi sanget dumateng Rama Jatikusuma untuk doa. Monggo dipun dongani. Nuwun sewu. Duh Gusti Sih Paduka dalem suwun dosa duraka kula nyuwun ngapunten. Rahayu Paduka dalem suwun dosa duraka kula nyuwun ngapunten. Kalau nyun palilahipun Gusti ingkang maha luhur, Gusti ingkang maha wisesa, Gusti ingkang maha wicaksana, mugi leluhur njangkunga menapa ing dados panyuwunipun anak putu sedaya anggenipun gayuh semangatipun kangge ngunjung derajating bangsa Nuswantara liwat budaya. Mbok bilih wonten kalepatan kawula sedaya nyuwun gunging samudra pangaksami. Duh Gusti Sih Paduka dalem suwun dosa duraka kula nyuwun ngapunten. Rahayu Paduka dalem suwun dosa duraka kula nyuwun ngapunten. Rahayu rahayu rahayu. Kasuwun dumateng para sepuh pinisepuh ingkang sami rawuh, kula ngajodho ingkang sisih tengah dipun kosongaken saperlu kadamel beksan. Nuwun. Sanggene tamu kagem sumawan ingkang badhe mulya. Menika kawastanan beksan menak Rengganis Udarendas nenggih beksan klasik saking Kraton Sisikilen nenggih Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Dipun salirani karya kang Mas kula Mas Andi menika mligi piantun kangkung ning wekdal menika hangagem utawi pinaes putri ingkang hanemba putri ingkang injil saking tlatah Cina ngaten. Ingkang setunggal menika kadamel lah ingkang estri niku paes kakung. Lah ingkang kakung niku paes estri. Ingkang estri menika injil piantun paestri nenggih kadang saking gotrah warga Cina. Ing dinten menika pinaes pindha kakung. Sumangga hangresepi dedaharan kanthi mardi-mardinane penggalih. Nyuwun dumateng ladang-ladang panitia, tolong airnya dibagi nggih. Nyuwun tulung toyanipun dipun bagi. Matur. Nyuwun toyanipun dipun bagikan.
langkung kagem Sumawana Putri. Beksan utawi tari menika ini sinopsis ya, menggambarkan dua figur, satu cowok satu cewek yang melakukan pertempuran. Ungguling Ayudi Menak Rengganis Wibarintias menika mijil saking Sanggar Budaya Permata Gayatri, mijil saking Tulungagung. Pemirsa Jangkepitu, jangan lupa tetap ikuti dan subscribe, jangan lupa like di channel kami yaitu channel Jangkepitu.
Mudah-mudahan apa yang kami sajikan memberikan manfaat yang besar-besarnya untuk kita semuanya, dan kita bisa mengambil hikmah apa yang ada di dalam tayangan ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ridho kepada kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, 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 sagung dumadi.